Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anto dan di sini ada Wandi. Kali ini kita akan membahas dari Sana Hukum akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus yaitu tentang seorang anak yang menembak ibunya dengan senjata orang tuanya. Nah, kira-kira bagaimana sih dari pandangan hukum tentang kasus ini? Mungkin langsung aja nih kita tanyakan kepada saudara Wandi, bagaimana sih kronologis dari kasus yang ada ini? Kronologisnya yaitu bocah 9 tahun yang tembak ibu kandungnya. Insiden penembakan terhadap Eva terjadi saat Brigadir Hairudin akan berangkat ke Kabupaten Maros pada Senin tanggal 20 Juli tahun 2015. Hairudin mengambil pistolnya dari bawah bantal tidurnya dan meletakkannya di atas meja makan, lalu merapikan pakaiannya. Tak diduganya, pistol itu kemudian diambil oleh anaknya yang masih berumur 9 tahun. Hairudin baru mengetahui kalau pistolnya diambil oleh putrinya ketika saudaranya Abidin 25 tahun berteriak menyebut pistol itu dibawa oleh anak tersebut. Tak berselang lama, terdengar suara letusan senjata api dari dalam rumah itu. Sang istri Eva, 30 tahun, yang tengah mencicipi makanan, terkena tembakan tersebut. Kejadian nahas itu terjadi di desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sekitar jam 8 malam. Oh, jadi ini kejadiannya di Sulawesi Selatan tahun 2015 ya? Ya, di betul. Sulawesi Selatan. Baik, saudara Wandi tahu tidak umur si anak ini berapa umurnya? Umur anak tersebut 9 tahun. Oh, jadi 9 tahun. Ya. Jadi senjata ini merupakan senjata orang tua dan si anak ini merupakan umur 9 tahun. Ya. Yang pada saat itu kebetulan senjatanya itu ada di dekat si anak gitu ya. Ya. Oh. Nah, jadi berdasarkan kasus tersebut, kira-kira nih dari pandangan hukum atau saudara Wandi sudah meneliti kira-kira yang salah itu apakah orang tua ataukah si anak? Kalau dari pandangan hukum. Sebelumnya kebetulan ini judul skripsi saya mengenai kelalaian penyimpanan senjata api oleh orang tua yang menyebabkan orang lain mati. Jadi menurut pandangan saya dari hasil penelitiannya yang dapat disalahkan itu ialah orang tuanya. Orang tua ya. Orang tua yang disalahkan. Orang tua. Jadi orang tua yang salah. Iya, orang tua yang disalahkan. Karena tapi kayak gini, yang menembak gitu kan, yang menembak itu adalah si anak gitu. Kalau kita lihat dari kasat mata, kita lihat dari tindakan, yang menembak ini anak. Kenapa jadi anak yang tidak bersalah gitu? Orang awam pasti menilai bahwa yang dapat disalahkan ialah anak. Tapi berbicara mengenai hukum, ya, tidak semua orang mengetahui apa itu hukum. Pasti ada alasan-alasannya, unsur-unsur pasal berapa yang mengkategorikan bahwa orang tua tersebut dapat disalahkan. Oh iya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi yang bersalah tetap orang tua ya. Nah, terus itu orang tua ini apakah dapat dibilang lalai dalam menaruh senjata atau sengaja? Orang tua tersebut lalai, memang lalai. Karena kan awalnya meletakkan senjata di bawah bantal tidur, lalu berganti pakaian. Saat itu ingin pergi tugas keluar kota dan meletakkan di atas meja makan tanpa disadarinya. Anak tersebut mengambil senjata milik orang tuanya. Namanya juga anak, pasti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan ia tidak menyadari bahwa yang dimainkannya tersebut adalah senjata asli dan tidak sengaja menembakkan kepada orang tuanya, yaitu ibunya. Jadi aparat ini kepolisian apa bukan? Kepolisian. Jadi di dalam kepolisian itu senjata memang diperbolehkan gitu. Diperbolehkan bawa ke rumah. Oh, jadi untuk peletakannya sendiri pun apakah ada kayak sejenis SOP itu dari kepolisian? Untuk itu saya tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui ya. Yang jelas mungkin dalam segi kepolisian mungkin mengenai mempunyai senjata atau meletakkan senjata mungkin ada SOP-nya ya. Ya, ada. Dalam hal ini saudara mengatakan bahwasanya yang bersalah ini adalah orang tua. Lantas bagaimana keadaan si anak sekarang? Apakah anak ini ya dibebaskan aja itu kan, padahal sudah menembak orang tuanya gitu kan? Yang dalam hal ini ibunya yang ditembak. Kenapa saya berargumen bahwa yang dapat disalahkan orang tuanya? Karena menurut pasal 359 KUHP yang berbunyi
Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Dan adapun unsur-unsur dari pasal tersebut ialah 1. Karena salahnya unsur subjektif. 2. Menyebabkan unsur objektif. 3. Matinya unsur objektif. Dan 4. Orang unsur subjektif. Perlu diketahui unsur subjektif di sini adalah unsur yang berasal dari diri pelaku, dalam diri pelaku, sedangkan unsur objektif yaitu unsur yang berada di luar diri pelaku. Jadi menurut saya dari keempat unsur pasal tersebut yang telah memenuhi unsur tersebut ialah orang tuanya. Karena pertama karena salahnya, kedua menyebabkan tersebut, menyebabkan orang meninggal dunia. Menyebabkan di sini yaitu akibatnya menghilangkan kepentingan dipertahankan oleh hukum, misalkan menghilangkan kepentingan terhadap badan, nyawa dan kemerdekaan. Sedangkan matinya di sini tidak dapat dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati oleh si terdakwa dan orang, yaitu orang atau individu yang mana ia menjadi korban dari suatu tindak pidana. Terus tadi pertanyaan mengapa anak, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana keadaan anak itu sekarang setelah kejadian tersebut? Sedangkan dari penjelasan tadi kan yang bersalah nih si orang tua nih, si bapak yang meletakkan senjatanya dan berdasarkan pasal 359 tadi. Tapi kayak nggak adil aja gitu rasanya pada si anak. Kan yang si anak nih yang ya walaupun itu memang diakui bahwasanya itu orang tua yang lalai dalam meletakkan senjata, tapi kan yang namanya yang melakukan perbuatan, ya yang pasti kita tahu siapa yang melakukan, dialah yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan si anak ini walaupun dia anak dari si ibu itu? Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikategorikan yaitu yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun. Nah, lalu di sini anak yang menembakkan tersebut kan usianya 9 tahun. Oh, 9 tahun. Ya, 9 tahun. Sesuai bunyi pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk A. menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, B. mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan, LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Itu artinya anak tersebut tidak dapat dipidana, itu artinya anak tersebut tidak dapat dipidana atau dilakukan penuntutan. Hanya ada 2 kemungkinan, yaitu dikembalikan kepada orang tua atau diikutsertakan dalam program pendidikan. Maka dari itu saya berargumen bahwa anak tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam penjara. Tidak dapat dimasukkan ke dalam penjara karena anak tersebut pertama belum memenuhi unsur 359 dan anak tersebut belum cakap usianya, belum menginjakkan usia 12 tahun. Oh, jadi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak ini tidak bisa dipidana gitu ya. Betul. Dipidananya cuman dikembalikan kepada orang tua atau diberikan pendidikan gitu ya. Diikutsertakan dalam program pendidikan. Baik. Jadi bicara mengenai tindak pidana, ini di luar dari konteks nih, kira-kira syarat-syarat tindak pidana itu apa aja yang bisa dipenuhi? Kan tadi dijelaskan bahwasanya pasal 359 ada unsur-unsur yang terpenuhi. Jadi secara lebih luas lagi nih, syarat-syarat tindak pidana itu apa aja sih? Di dalam hukum pidana itu ada 4 syarat dari suatu delik yang harus dilakukan atau dibuat oleh pelaku agar si pelaku tersebut dapat disalahkan dan dihukum. Yaitu syarat pertama, harus dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik. Kedua, delik itu apa ya? Delik itu tindak pidana. Oh, delik itu tindak pidana. Delik tindak pidana sama dengan tindak pidana. Baik, tadi lanjut. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
Yang ketiga, tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Maksudnya baik sengaja atau tidak sengaja, entah itu dia telah melakukan dengan rencana terlebih dahulu atau Ya. dengan kelalaiannya. Dan yang keempat, pelaku tersebut haruslah dihukum dengan syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas. Itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik. Ya. Udah. Nah, jadi mengenai sengaja atau tidak sengaja, kira-kira yang dilakukan orang tua itu sengaja atau tidak? Kan yang pertama lalai itu, yang tadi dibilang lalai. Bisa aja kan orang tuanya itu sengaja menaruh di depan si anak tanpa ada niatan nih bahwasanya senjata itu digunakan si anak, tapi dengan inisiatif si anak sendiri menggunakan itu, apakah masih dapat dikatakan lalai si orang tua? Jadi gini, menurut saya itu lalai. Kenapa itu lalai? Karena biar kita lebih mudah memahaminya, perbedaan antara kesengajaan dengan kelalaian. Contoh kasus dari kesengajaan. Misalkan nih, si A ingin membunuh B. Terlebih dahulu si A menyediakan pistol atau pisau, terus menyediakan, misalkan ingin meracuni, menyediakan racun. Dia memikirkan di mana tempat yang cocok untuk melakukan aksi tersebut. Itu kesengajaan, artinya sesuatu yang ia rencanakan itu terlebih dahulu ada. Jadi ingin melakukan tindak pidana tersebut ada rencana terlebih dahulu. Oh, jadi kayak ada persiapan gitu ya? Ada persiapannya. Ada persiapan buat ancang-ancang melakukan tindak pidana. Oh, itu dapat dikatakan kesengajaan. Ya, itu kesengajaan, itu artinya sengaja. Terus dari kelalaian itu ia atau pelaku tidak mengetahui atau tidak menghendaki apa yang bakal terjadi setelah ia melakukan tindak pidana atau perbuatan tersebut. Jadi titik poinnya itu kalau kesengajaan itu ada niatan. Ya, ada niatan. Sedangkan kalau kelalaian itu tidak mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Oh, jadi jika kita analogikan dengan kasus tadi, kira-kira si bapak ini menghendaki atau mengetahui atau tidak? Tidak. Memang tidak menghendaki. Dia kan awalnya cuma meletakkan di bawah bantal, lalu berganti pakaian ingin tugas keluar kota dan dipindahkannya ke meja makan tanpa ia sadari anak tersebut mengambil pistol tersebut. Nah, di sini orang tua jelas tidak menghendaki. Kalaupun orang tua menghendaki, pasti sedari awal memang sudah diletakkan di atas meja, tidak disembunyikan di bawah bantal. Oh iya. Oh, jadi lebih kepada kelalaian si orang tua ya? Iya. Yang pada saat mau ganti baju meletakkan senjatanya secara sembarangan. Yang pada saat itu si anak yang berumur 9 tahun mengira itu senjata mainan gitu ya? Kiranya senjata mainan. Nah, jadi anak tidak bisa dipidana ya kan? Tidak bisa dipidana. Nah, terus tuh orang tuanya ini meninggal apa tidak yang si ibu? Untuk itu saya tidak mengikuti karena saya cuma mengikuti di berita sampai orang tua tersebut atau ibunya tersebut dilarikan ke rumah sakit akibat senjata tersebut mengenai kepala. Oh iya. Oh, jadi menelitinya hanya sebatas perbuatan yang dilakukan si anak gitu ya? Iya. Oh, ya. Jadi kalau semisal Anda jadi hakim nih, kira-kira Anda akan menyatakan yang bersalah itu tetap orang tua apa si anak? Tetap orang tua ya? Kalau saya tetap orang tua karena untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan itu yang memenuhi unsur tersebut ialah orang tua. Terus mengenai ini kan kejadian ini penembakan nih. Ya. Dan orang tua si bapak ini tidak mungkin nih kita kenakan dengan pasal menembak seseorang ya, kan? Karena dia itu melakukan penembakan. Ya. Nah, kira-kira jika Anda nih sebagai peneliti hukum dengan praktisi hukum lah, kira-kira bakal mengenakan pasal apa terhadap orang tua ini? Padahal kan secara tidak langsung dia tidak menembak. Ya. Nah, kira-kira pasal apa? Apakah? Nah, kira-kira gimana tuh? Pasal 35 sih. Pasal 359 karena kelalaiannya tersebut menyebabkan orang lain mati. Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, itu namanya. 359. Iya, tentang kelalaian. 359 itu masuk ke dalam bab apa ya? Untuk bab saya lupa, tapi itu masuk ke buku 2. Buku 2 ya. Tentang kejahatan Terhadap tubuh. Berarti gabung sama pembunuhan ya? Ya, gabung. Kalau pembunuhan kan 338 pembunuhan berencana dan 340 pembunuhan berencana. Iya. Yang biasa 338 berencana 340. Jadi kalau seandainya Anda jadi hakim gitu ya, tetap menyalahkan si polisi inilah.
Iya, tetap memang menyalahkan si polisi yang Ah, lalai dalam menggunakan karena senjata. yang terbukti lalai ialah orang tuanya, Orang bukan si tua, anak. bukan si anak. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Untuk memperkuat argumen kita bahwa orang tua tersebut masuk unsur 359 dan hukuman tersebut selama-lamanya 5 tahun atau 5 tahun. kurungan selama-lamanya 1 tahun. Nah, jadi orang tua tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam alasan penghapus pidana. Karena alasan penghapus pidana itu hanya untuk orang-orang yang seperti tunggu saya bacakan ya. Alasan penghapus pidana itu terbagi menjadi 2, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Oh, jadi ada anu ya. Bentar saya potong. Jadi Ya. di dalam hukum pidana itu ada alasan pemaaf. Jadi kalau kita melakukan tindak pidana berarti kita bisa dimaafkan gitu ya. Itu tergantung. Oh, tergantung. Itu ada penjelasan lebih lanjutnya Lebih lagi. lanjut. Oh, tapi ada gitu ya. Ada. Oh, berarti kalau semisal saya mencuri nih, Ya, berarti bisa ada kemungkinan dimaafkan gitu dah. tergantung. Oh, tergantung juga. Kecuali Anda gila Oh, saat mencuri itu. kecuali gila Ya, ya. kecuali gila. Jadi Anda bisa Maafkan. dimaafkan. Ya. Oh. Nah, di sini kan alasan pembenar yaitu bersifat menghapus melawan hukum dari perbuatan yang diperbuatnya, dinyatakan sebagai perbuatan dilarang karena sifatnya melawan hukum, maka dapat dihapuskan. Perbuatan tersebut menjadi dapat dibenarkan. Contoh dari alasan pembenar ini misalkan ada si X sebagai begal ingin membegal si Y yang membawa sepeda motor di jalan sepi. Lalu si Y ini untuk mempertahankan dirinya, dia membunuh si begal tersebut. Nah, di dalam hukum pidana si Y ini dapat mendapatkan alasan pembenar. Alasan pembenar Nah. karena untuk membela diri. Membela gitu ya? dirinya. Oh, Sedangkan gitu. ia kan melukai atau membunuh si X yang berprofesi sebagai begal itu. Oh iya. Akhir-akhir ini ada kasus kayak gitu kan? Iya. Si yang dibegal malah kena pidana gitu Ya, kan, ya. diancam sama Aha. hakim. Oh, jadi itu tidak bersalah ya si Tidak Y-nya? bersalah asalkan si Y telah memenuhi unsur-unsur dari pasal Benar, alasan pembenar ini. Jadi si polisi, si bapak ini tidak dapat masuk alasan pemaaf Tidak dan dapat. alasan pembenar. Untuk alasan pemaaf di sini contohnya misalkan alasan pemaaf nih, seperti kata Anda tadi, misalkan saya mencuri, terus apakah saya tidak dipidana? Bukan seperti itu. Jadi misalkan sebut saja si X mengendarai sepeda motor di jalan, Ya. ngebut-ngebutan, terus menabrak orang hingga orang tersebut mati. Lalu polisi kan melakukan penyelidikan dan diperiksa, lalu diketahuilah hasilnya bahwa si X tersebut mengidap penyakit yaitu gangguan jiwa. Memang penyakitnya itu gangguan jiwa 100% murni. Iya. Lalu apabila kita kaitkan dengan alasan pemaaf, si X tersebut tidak bisa Bisa Pidana. dimaafkan. Tidak bisa dipidana. tidak bisa dipidana. Karena gila tadi ya. Karena keadaannya itu gila. Kalau pura-pura gila gimana? Kalau pura-pura gila itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Karena kan melalui hasil pemeriksaan oleh tim kejiwaan yang Oh, mengetahui iya, apakah ada. itu memang gila atau tidak. Oh, ada timnya lagi. Ya, ada timnya lagi Soalnya untuk kan mengetahui. sering tuh kita temui warga di razia kan pura-pura Iya, pura-pura gila pura-pura itu. kesurupan, Iya, itu. pura-pura gila itu bisa nggak masuk dalam alasan pemaaf? Itu tidak bisa. Tidak Karena bisa, kan itu ya. pura-pura gila, bukan murni gila. Iya, benar juga sih. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada mungkin itu dulu bahasan kita hari ini. Cuma pesan dari saya untuk orang tua yang mempunyai senjata api, Iya. tolong lebih berhati-hati lagi Iya. dalam menyimpan senjata api. Benar. Karena kita tidak mengetahui di dalam rumah tersebut apakah digunakan oleh anak atau Iya. siapa. Jadi lebih berhati-hati dalam menyimpan senjata api untuk Iya. Keselamatan keluarga. Ya, gitu. keluarga. Walaupun senjata itu sebagai pengaman buat rumah ya, Ya. tapi orang tua sebagai yang menjaga rumah pun harus berhati-hati dalam Ya. menyimpan senjata agar Nah. tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul. Ya, mungkin itu dulu ya. Ya, Terima kasih kiranya. banyak Wandi atas waktunya. Mungkin itu dulu yang dapat kita bahas pada hari ini. Nanti akan kita bahas kasus-kasus selanjutnya dengan orang-orang yang hebat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.